kamu tidak punya akses ke properti apapun. Sejak itu, bagaimana cara kamu mengatur keuanganmu? Saya bergantung pada doa, percaya kepada Tuhan, dan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Baiklah, doa saja tidak bisa membayar tagihan. Sayangnya, semua yang saya miliki telah disita oleh pemerintah Romawi. Jadi saya harus bertahan dan melakukan segala yang saya mampu. Apakah kamu punya dermawan kaya yang mendukungmu? Saya melakukan apa yang saya bisa. Andai saya punya pelindung kaya atau orang-orang yang mendukung saya. Tapi kamu tidak bisa hidup tanpa penghasilan. Namun, tampaknya saya bisa. Bagaimana caranya? Dengan memberikan usaha terbaik saya. Maksudmu apa? Maksud saya, semua yang saya miliki telah diambil oleh sistem Romawi. Lalu bagaimana kamu mendapatkan makanan dan kebutuhan dasar? Saya tidak punya apapun selain apa yang sudah mereka ambil. Maksudmu itu? Maksud saya percaya kepada Tuhan dan selalu memohon melalui doa. Tapi Tuhan tidak akan membayar tagihanmu. Sejauh ini, Dia yang menjaga saya. Luar biasa bagaimana iman bisa membawa seseorang. Banyak orang hanya kembali kepada Tuhan saat mereka kehilangan segalanya. Tapi kenyataannya, kamu harus mendekat kepadanya di saat baik, supaya Dia tetap bersamamu saat masa sulit datang. Kekosongan itu, keterputusan batin itu, bukan rahasia yang bisa kamu sembunyikan. Itu terlihat di matamu. Tatapanmu pucat, tersesat, tanpa kilau. Itu adalah mata seorang pria yang lapar akan jiwa. Kamu bisa mengenakan setelan mahal, mengendarai mobil cepat, tapi orang-orang, terutama wanita dengan insting tajam, akan melihat di balik topeng itu. Mereka akan merasakan kekosongan itu. Mereka akan menyadari bahwa tidak ada yang menegaskan eksistensimu, dan bahwa kamu kekurangan keyakinan yang dalam yang menahanmu. Pria tanpa iman, tanpa tujuan yang lebih tinggi yang melampaui kepentingan diri dan keinginan materi, pada dasarnya adalah pria lemah. Dia mungkin memiliki tubuh yang kuat, bertindak agresif, tapi sebenarnya dia adalah raksasa rapuh, hancur dari dalam. Kenapa? Karena satu-satunya acuan hidupnya hanyalah dirinya sendiri. Kebahagiaan pria ini tergantung pada apa yang ia capai, pada kemenangan terakhirnya, pada tepuk tangan dari orang lain. Tapi semua itu rapuh dan sementara. Cepat atau lambat, ia akan gagal, kalah, menghadapi kritik. Dan ketika dasar eksternal itu runtuh, seperti yang selalu terjadi, ia akan ikut roboh, karena ia tidak memiliki jangkar yang abadi. Jiwanya tersesat di tengah arus keadaan. Sebaliknya, pria yang hidup dengan tanggung jawab kepada Tuhan bergerak di level yang sama sekali berbeda. Kepercayaan dirinya tidak bergantung pada keberhasilan terakhirnya, karena ia tahu nilai sejatinya berasal dari menjadi hamba bagi tujuan yang lebih tinggi. Kekuatan dalam kesulitan tidak tergantung pada ototnya, tapi pada keyakinannya bahwa setiap pertarungan adalah ujian dari Sang Pencipta. Ia tidak melihat kematian sebagai akhir, tapi sebagai perpindahan. Identitasnya tertambat pada batu karang yang tidak bisa dihancurkan oleh pengkhianatan, kegagalan, atau kritik. Aku telah melihat pria kaya, bahkan miliarder, runtuh karena satu kesepakatan gagal atau seorang wanita meninggalkan mereka. Mengapa? Karena uang mereka, status mereka, dan wanita itu adalah Tuhan mereka. Dan ketika Tuhan palsu itu mengecewakan mereka, mereka tetap kosong dan hancur dari dalam. Sebaliknya, aku hidup di antara pria-pria yang tidak memiliki apapun secara materi, benar-benar kosong, tapi mereka memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Aku menemukan ketenangan, keteguhan, dan kekuatan spiritual dalam diri mereka yang membuat orang terkaya pun iri. Mereka membangun benteng mereka di tanah yang tidak bisa dirampas siapapun. Ketiadaan fondasi spiritual inilah yang membuat pria modern bertindak kacau. Pengejarannya yang gila terhadap wanita bukan mencari kasih sayang, tapi mencari dewi pengganti untuk disembah. Seseorang yang memberinya tujuan yang tidak ia temukan dalam dirinya sendiri. Obsesi terhadap uang dan harta benda bukanlah jalan menuju kebebasan, melainkan membangun kuil patung emas yang memberi ilusi keamanan. Dan kemarahan yang hebat di hadapan cobaan hanyalah teriakan jiwa yang ketakutan, yang percaya bahwa alam semesta kacau tanpa makna, dan bahwa ia sendirian tanpa perlindungan. Aura yang kamu pancarkan adalah cerminan dari kondisi batinmu. Jika hatimu kosong, energimu akan lemah, rapuh, bergantung. Kamu akan menyalurkan energi yang mencari seseorang untuk mengisi kekosonganmu, energi parasit. Sebaliknya, jika kamu terhubung dengan sumber tak terbatas dan selaras dengan tujuan ilahimu, auramu akan kuat, kokoh, mandiri. Kamu tidak akan memancarkan kekosongan,
tetapi limpahan. Kamu akan menyalurkan energi yang memberi, memimpin, dan mengatur, bukan karena memaksa dirimu, tapi karena meneruskan kekuatan yang jauh lebih besar darimu. Menemukan Tuhan bukanlah menyerah, melainkan tindakan kekuatan tertinggi. Ini adalah pengakuan bahwa ada keteraturan di alam semesta, dan kamu memilih secara sadar untuk selaras dengannya daripada melawannya. Kamu berubah dari kayu hanyut tanpa arah menjadi kapal layar yang memanfaatkan angin, yang tidak bisa kamu kendalikan, untuk mencapai tujuan yang kamu pilih sendiri. Lihat sekelilingmu, pria yang paling tersesat dan hancur adalah mereka yang memutus semua hubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi. Mereka membanggakan diri sebagai penguasa mutlak atas kapal kecil yang bocor, sementara lautan menertawakan kesombongan mereka. Raja sejati bukanlah yang mengumumkan dirinya dewa atas kerajaannya yang kecil, melainkan yang menyadari bahwa ia adalah wakil yang memerintah atas nama kekuasaan tertinggi yang tak terbatas. Dan kesadaran ini tidak membuatnya lemah, melainkan membuatnya tak terkalahkan. Apa yang memberi kerajaan dan tujuanmu bobot, legitimasi, dan kekuatan bukanlah ego, melainkan koneksi dengan sesuatu yang lebih tinggi darimu. Api di matamu tidak akan menyala kembali ketika kamu mencapai apa yang kamu inginkan, tetapi ketika kamu menyerahkan dirimu pada tugas yang diberikan Tuhan kepadamu. Kekosongan yang kamu rasakan di dadamu, keheningan batin yang kamu coba isi dengan kebisingan, kesenangan, dan distraksi, tidak akan pernah terisi dengan cara-cara itu. Jiwa yang kosong seperti lubang hitam, tidak ada yang eksternal yang bisa mengisinya. Masalahmu bukanlah psikologis, melainkan spiritual. Dan satu-satunya solusi adalah kembali menemukan Tuhan. Bukan Tuhan lemah dan nyaman yang dipromosikan oleh propaganda modern, yang mencintaimu tanpa syarat meski kamu remeh. Tidak. Tuhan sejati, pencipta alam semesta, adalah Tuhan standar, Tuhan ujian, Tuhan kelayakan. Dia tidak menghormatimu hanya karena kamu ada, tetapi menilai apa yang kamu bangun dan pria seperti apa kamu menjadi. Pengkhianatan itu, luka yang kamu kira menghancurkanmu, adalah pesan yang disengaja. Itu adalah intervensi ilahi. Tuhan mematahkan hatimu untuk mengirim pesan terkuat dan paling penting, kamu belum cukup. Pria yang kamu jadikan diri sendiri sebelumnya tidak layak untuk kesetiaan sejati, maupun kesuksesan yang kamu cita-citakan. Itu adalah peringatan. Jiwa yang kosong menjadi budak dopamin instan. Kamu kehilangan koneksi dengan yang abadi, dan mencari pengganti buatan. Pria modern menggantikan Tuhan dengan distraksi. Doa menjadi scrolling tanpa akhir di layar, kitab suci diganti dengan kalimat pendek di media sosial. Komunitas yang beriman tidak bisa digantikan oleh forum anonim di internet. Dan pencarian kebenaran abadi tidak bisa disederhanakan menjadi mencari video viral terbaru. Kamu mencari makna di tempat-tempat yang benar-benar kosong. Kamu mencoba memuaskan dahaga spiritualmu dengan air asin, yang hanya membuatmu semakin haus. Kembali kepada Tuhan bukanlah duduk di bangku gereja atau masjid seminggu sekali sambil memikirkan urusan dunia. Ini adalah pengalihan penuh arah hidupmu. Ini adalah pengakuan bahwa ada kekuatan dan tatanan yang lebih tinggi di alam semesta ini, dan tugasmu sebagai seorang pria adalah menyelaraskan kehendakmu dengan tatanan itu. Berhentilah berdoa untuk hal-hal materi, dan mulailah berdoa untuk kekuatan. Jangan minta $1 juta, tetapi minta disiplin dan kebijaksanaan untuk mendapatkannya. Tuhan yang menengah seperti Santa Claus, tetapi Tuhan sejati menuntutmu untuk unggul. Pekerjaanmu menjadi ibadah. Setiap batu yang kamu letakkan dalam membangun kerajaanmu, setiap repetisi di gym, setiap tindakan disiplin yang dilakukan dengan standar kesempurnaan, adalah persembahan. Pria yang bekerja dengan standar tanpa celah memuliakan penciptanya jauh lebih banyak daripada orang yang mengulang doa kosong sambil menjalani hidup malas. Rangkul pertempuran. Ketahuilah bahwa setiap kesulitan, setiap kemunduran, setiap serangan, bukanlah kekejaman alam semesta, tetapi ujian yang dikirim untuk memperkuatmu, menguji imanmu, dan menempa dirimu. Saat aku di penjara, aku berdoa kepada Tuhan. Tapi aku tidak meminta kebebasan, melainkan meminta kekuatan untuk bersabar dengan martabat, dan keluar dari sel itu bukan lebih lemah, tetapi lebih kuat. Sel penjara menjadi biara, ladang ujian, dan ruang dialogku dengan Tuhan. Jiwa tidak diisi oleh kenikmatan yang sementara, melainkan oleh tujuan, kewajiban, dan keyakinan bahwa hidupmu adalah bagian dari rancangan yang lebih besar. Untuk terhubung kembali, kamu harus memotong kebisingan, membersihkan dirimu dari gangguan yang telah menguasai hidupmu. Dalam keheningan, bahkan di saat bosan, kamu akan mendengar suaranya lagi, bukan seperti guntur dari langit, tetapi sebagai bisikan tetap di nuranimu, di kodratmu, yang membimbingmu menuju pria yang kamu diciptakan untuk menjadi. Berhentilah mencari jawaban di luar.
Kuil Tuhan ada di dalam dirimu, tetapi kamu telah membiarkannya hancur. Kamu menodainya dengan berhala murah dari kesenangan instan. Sekarang kamu harus mulai membangunnya kembali, membersihkan reruntuhan kebiasaan lemahmu, memperkuat tiang disiplin, dan menyalakan kembali api tujuan di altar hatimu. Kekosongan yang kamu rasakan adalah ketiadaan Tuhan, dan tidak ada yang bisa mengisinya kecuali Dia. Tapi Dia tidak akan datang saat kamu berlutut menunggu. Dia akan datang saat kamu bangkit dan mulai berjuang. Dan di sini terletak kebenaran utama, Tuhan membenci kelemahan. Dunia modern ingin meyakinkanmu sebaliknya. Mereka menggambarkan Tuhan yang memeluk orang lemah. Bohong. Tuhan menguji orang lemah, menyingkap mereka, dan menghancurkan mereka. Bukan karena kekejaman, tetapi karena itu adalah hukum alam. Pohon lemah adalah yang pertama tumbang diterpa badai. Rusa yang lemah adalah yang pertama dimangsa singa. Alam semesta dirancang untuk memberi penghargaan pada kekuatan dan menyucikan kelemahan. Dan jika hidupmu terasa seperti rangkaian pukulan dan kekalahan yang tiada akhir, jangan menyebutnya sial. Itu adalah sinyal. Ini adalah cara alam semesta berbicara padamu dengan jelas, kamu lemah. Kegagalanmu dalam meraih kesuksesan bukan kebetulan, melainkan hukuman. Setiap kali kamu kehilangan kesempatan, setiap kali pintu tertutup, bukan karena takdir membencimu, tetapi karena kamu tidak siap, karena kamu kekurangan disiplin, karena kamu kekurangan keberanian. Kamu adalah faktor umum dalam semua kegagalanmu. Kamu gagal dalam ujian, dan sang pemuji tertinggi menatap lembar kosongmu dengan keadilan yang ketat. Keberuntungan tidak ada. Yang ada hanyalah persiapan saat bertemu dengan kesempatan. Dan kamu, sebagian besar waktu, tidak siap. Ibadah sejati, satu-satunya ibadah yang dihormati Tuhan, tidak dibuktikan dengan kata-kata kosong di gereja atau masjid. Ia dibuktikan melalui tindakan sehari-hari, melalui kepatuhan yang ketat terhadap kewajiban. Kewajiban pertamaku adalah kepadanya, dan aku menjalankannya dengan memperkuat dan mengembangkan ciptaan yang Dia titipkan padaku, tubuh dan pikiranku. Setiap repetisi di gym, saat besi membakar ototku, adalah doa diam. Di dalamnya aku berkata, terima kasih Tuhan atas tubuh ini, dan aku menghormati pemberian MU dengan menjadikannya sekuat dan sehebat mungkin. Setiap jam yang kuhabiskan untuk belajar, setiap pengetahuan yang kutambahkan, adalah ibadah. Aku menajamkan pikiran yang Engkau berikan, memoles senjataku. Kewajiban keduaku adalah kepada keluargaku dan namaku. Aku berkewajiban menyediakan, melindungi, dan memperluas warisan keluargaku. Itulah sebabnya aku bekerja dengan garang yang dilihat orang lain sebagai kegilaan. Aku tidak melakukannya demi mobil mewah, tetapi karena ini adalah kewajibanku. Anak-anakku, keluargaku, timku bergantung pada kekuatanku. Menyerah pada kemalasan atau kelemahan akan menjadi pengkhianatan yang tak termaafkan terhadap kepercayaan suci itu. Itu akan menjadi pengkhianatan terhadap posisiku, dan aku tidak pernah mengkhianati posisiku. Hidupku sehari-hari diatur berdasarkan kewajibanku, bukan perasaanku. Apakah aku bangun dalam keadaan lelah? Itu tidak menghapus kewajibanku. Maka kelelahan menjadi tanpa arti. Aku melakukan apa yang menjadi tugasku. Apakah aku menghadapi kegagalan? Itu tidak membebaskanku dari tanggung jawabku. Maka frustrasi hanyalah kebisingan kosong. Aku menganalisis, menyesuaikan, dan terus mengeksekusi. Begitulah, sederhana namun keras, jalan pria unggul. Jangan minta pada Tuhan agar segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Itu adalah doa para lemah, dan Dia tidak menjawab mereka. Mintalah kepada Tuhan agar membuatmu lebih kuat, agar mampu menanggung lebih banyak. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk membuktikan nilaimu. Ketika kamu menabrak tembok, jangan minta agar hilang. Mintalah agar Tuhan memberimu kekuatan untuk menembusnya, lalu mulailah menghantamnya. Berhentilah bersembunyi di balik kata keberuntungan. Tidak ada keberuntungan baik yang menyelamatkan orang biasa, dan tidak ada keberuntungan buruk yang menahanmu. Yang ada hanyalah rantai sebab akibat yang diciptakan oleh tindakanmu atau kemalasanmu. Jika kamu menanam disiplin dan kerja keras, kamu akan menuai kekuatan dan peluang. Jika kamu menanam kemalasan dan alasan, kamu akan menuai kelemahan dan kekalahan. Itulah hukum alam. Itulah keadilan. Jika kamu ingin mengubah takdirmu, ubahlah tindakanmu hari ini. Sekarang. Satu-satunya cara untuk mendapatkan ridha Tuhan yang Maha Kuat adalah dengan menunjukkan padanya bahwa kamu siap menyingkirkan setiap butir kelemahan dalam dirimu. Mulailah dari hal-hal kecil.
alarm pagi, makanan pertamamu di hari itu, jam kerja pertamamu. Menangkan pertempuran ini berulang kali. Buktikan dengan tindakanmu, bukan kata-kata, bahwa kamu berjalan di jalan kekuatan. Hanya saat itu kamu akan mulai menyadari bagaimana dunia mulai condong mendukungmu. Peluang yang tak terduga, apa yang tampak seperti keberuntungan baik. Namun itu bukan keberuntungan, melainkan hasil alami dari kekuatan yang mulai kamu pancarkan. Kamu berhenti menghina dunia dengan kelemahanmu dan mulai menghormatinya dengan usahamu. Kamu tidak lagi menjadi bagian dari masalah yang harus dihapus, melainkan menjadi alat dalam solusi. Pemimpin bijak memberikan pasukannya yang terbaik senjata tajam dan tugas-tugas terbesar. Pria tanpa Tuhan, tanpa kesetiaan pada prinsip yang lebih tinggi, pasti akan jatuh menjadi korban sistem. Karena alam, seperti kekosongan, menolak kekosongan. Jika kamu tidak mengisi jiwamu dengan tujuan ilahi, Matrix akan mengisinya dengan tujuan mereka sendiri. Tujuan Matrix sederhana. Mengubahmu menjadi budak, roda gigi patuh dan efektif dalam mesin konsumsi. Saat kekuasaan tertinggimu adalah prinsip suci, kamu menjadi sulit dikendalikan. Keputusanmu tidak diatur oleh teriakan terakhir, tekanan sosial, atau ketakutan. Tetapi oleh hukummu sendiri, kewajibanmu. Saat itu kamu memiliki kompas moral yang tidak dipengaruhi oleh propaganda sistem. Tetapi jika kamu mengeluarkan Tuhan dari persamaan, apa yang tersisa? Mengejar penerimaan orang lain, takut akan kesendirian, nafsu akan materi sebagai satu-satunya ukuran nilai. Dan inilah tombol-tombol yang persis ditekan oleh Matrix untuk mengendalikanmu. Jika ketakutan terbesarmu adalah apa yang dipikirkan orang tentangmu, maka sistem telah meletakkan belenggunya di tanganmu. Cukup dengan mengancammu dengan dihapus, cancel. Mereka membentuk opini, cara bicara, bahkan tindakanmu. Kebutuhanmu akan menerima diri menjadi lebih kuat daripada kebutuhanmu untuk mengatakan kebenaran. Jika uang adalah Tuhan satu-satumu, kamu menjadi mudah dibeli. Mereka akan membuatmu tetap terikat pada gaji tetap, menjual jam-jam paling berharga dalam hidupmu untuk ilusi keamanan. Ketakutanmu kehilangan gaji itu akan lebih kuat daripada keinginanmu akan kebebasan, dan kamu tidak akan berani membangun kerajaanmu sendiri. Dan jika tujuan satu-satumu adalah kesenangan, kamu menjadi budak arus tak berujung dari kenikmatan murah. Hiburan kosong, makanan remeh, pornografi. Mereka membuatmu dalam koma dopamin, teralihkan, mabuk, tidak sadar bahwa hidupmu menghilang tanpa pencapaian atau jejak nyata. Pria tanpa Tuhan seperti kapal tanpa jangkar di tengah badai. Digerakkan oleh ombak opini publik, diguncang oleh krisis buatan, ditarik oleh tren sementara. Tidak memiliki pusat. Identitasnya hanyalah campuran propaganda yang dikonsumsi. Dia menjadi orang yang dapat diprediksi, mudah dikendalikan, dan dirancang hanya untuk mengonsumsi. Aku melihatnya setiap hari. Pria-pria yang marah atau bersemangat, bukan karena prinsip abadi, tetapi karena kontroversi terakhir yang dipicu algoritma. Mereka menyia-nyiakan energi mereka dalam perang buatan, kiri melawan kanan, tim melawan tim, sementara kekuatan sejati bekerja di atas mereka tanpa tersentuh atau dipertanyakan. Menghubungkan diri dengan Tuhan adalah tindakan pemberontakan. Ini adalah proklamasi kemerdekaan sejati. Kesetiaanku bukan untuk sistem kalian. Ketaatanku tidak tunduk pada hawa nafsu kalian yang sementara. Nilai-nilaiku tidak dijual sesuai agenda sosial terbaru. Kedaulatanku datang dari langit. Aku bertanggung jawab kepadanya, bukan kepada kalian. Ini bukan berarti kesempurnaan, aku akan berbuat salah, tetapi itu memberiku kerangka. Memberiku alasan. Ketika kau menyadari bahwa pertarunganmu setiap hari bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi sebagai prajurit dalam pasukan kosmik, kebaikan melawan kejahatan, keunggulan melawan kebodohan, kemampuanmu untuk bertahan berlipat ganda. Rasamu akan memiliki makna. Disiplinmu berubah menjadi ibadah. Pria yang berpikir bahwa hidup ini adalah segalanya hidup dalam keputusasaan yang sunyi. Ia mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin kesenangan dan harta, seperti binatang yang bersiap untuk musim dingin yang tak berujung. Pandangannya sempit. Tetapi pria yang mengetahui bahwa ia akan suatu hari berdiri di hadapan penciptanya untuk mempertanggungjawabkan hidupnya, bekerja dengan perspektif kekekalan. Jangan biarkan Matrix menjadi Tuhanmu. Matrix adalah Tuhan yang cemburu, menuntut waktumu, energimu, kesetiaan penuhmu, dan tidak memberimu nilai sejati, hanya rantai berlapis emas. Sementara Dia, Subhanahu wa Ta'ala, memberimu apa yang tidak bisa diberikan sistem manusia manapun. Tujuan yang tak tergoyahkan, jiwa yang tidak bisa dibeli,
tidak bisa dibodohi, dan tidak bisa dikalahkan. Dan itu menjadikanmu bahaya bagi mereka dan harta terbesarnya. Jiwa seorang pria tidak diukur dari saldo banknya, atau dari pencapaiannya. Itu ukuran yang dangkal. Ukuran sejati jiwa seorang pria adalah apa yang ia hargai dan hormati. Ada 3 pilar yang tidak bisa ditawar bagi pria sejati yang memiliki nilai. Menghormati diri sendiri. Menghormati Tuhan. Menghormati kata-katamu. Semua hal lain bersifat sekunder. Menghormati diri sendiri. Ini adalah fondasinya, dan bukan versi modern yang lembut dari apa yang disebut cinta diri. Ini adalah penghormatan yang tegas, disiplin, mirip disiplin militer. Menghormati tubuhmu cukup untuk tidak mencemarinya dengan kemalasan atau sampah. Tetapi membentuknya sebagai alat yang berguna, sebagai perisai. Menghormati pikiranmu cukup untuk tidak menodainya dengan propaganda dan kebodohan. Tetapi memberinya ilmu dan tantangan. Menghormati energi batinmu cukup untuk merasakan jijik terhadap kebodohan. Dan untuk hidup tidak sesuai dengan kemampuanmu. Penghormatan terhadap diri sendiri bukan perasaan. Tetapi serangkaian tindakan disiplin setiap hari. Kamu tidak merasakan penghormatan terhadap dirimu sendiri. Tetapi mempraktikannya melalui tindakanmu terhadap ciptaan yang dipercayakan padamu. Dan kehormatan terhadap diri sendiri muncul secara alami sebagai hasilnya. Menghormati Tuhan. Ini memberimu alasan dan tujuan hidupmu. Ini membebaskanmu dari jebakan keakuan. Pria yang hanya menghormati dirinya sendiri bisa berubah menjadi tirani. Tetapi yang memahami bahwa dirinya adalah bagian dari rancangan yang lebih besar. Dan bahwa hidupnya adalah pelayanan untuk tujuan ilahi. Maka ia memperoleh kerendahan hati yang menjadi dasar kekuatan sejati. Menghormati Tuhan berarti mengakui bahwa kamu bukan otoritas tertinggi. Bahwa ada aturan dan prinsip di alam semesta yang lebih tinggi darimu. Dan bahwa kehendakmu harus selaras dengan itu. Hal itu memberikan kerangka bagi ambisimu. Dan membuat perilakumu terkendali, menjauhi penyimpangan menuju kekejaman. Mengagungkan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Adalah yang membedakan raja dan preman. Raja membangun kerajaan yang mencerminkan tatanan yang lebih tinggi. Sementara preman membangun kandang yang diatur oleh hawa nafsunya. Menghormati kata-katamu. Dan ini adalah manifestasi eksternal dari 2 penghormatan pertama. Menghormati kata-katamu. Kata-katamu adalah mata uang kehormatanmu. Itu adalah jembatan antara dunia batinmu dan dunia luar. Jika kata-katamu tidak bernilai, maka dirimu tidak bernilai. Setiap kali kamu berjanji sesuatu dan tidak menepatinya, kamu melakukan jenis bunuh diri spiritual kecil. Kamu membuktikan pada dirimu sendiri dan pada dunia bahwa kamu tidak dapat dipercaya. Bahwa kehendakmu lemah. Dan bahwa niatmu kosong karena kekurangan tulang punggung pelaksanaan. Pria yang menghormati kata-katanya berbicara sedikit. Tetapi kata-katanya menggerakkan gunung. Memberikan janji sama dengan menandatangani kontrak dengan alam semesta. Ia akan melakukan segala yang ia bisa untuk menepatinya, bukan karena takut pada orang lain, tetapi karena menghormati dirinya sendiri dan Tuhan. Seluruh reputasiku dibangun di atas 3 pilar ini. Aku menghormati tubuh dan pikiranku dengan disiplin yang ketat. Aku menghormati Tuhan dan memahami bahwa setiap tantangan adalah ujian, dan kata-kataku adalah besi. Aku pernah mendengar orang berkata kepadaku, "Ini mustahil, kamu tidak bisa melakukannya." Dan aku hanya menjawab, "Aku sudah mengatakan aku akan melakukannya. Dan aku akan melakukannya." Lalu aku bekerja dengan keras yang luar biasa untuk membuat kenyataan selaras dengan kata-kataku. Seiring waktu, orang-orang berhenti meragukan kata-katamu karena rekam jejak pencapaianmu tidak terbantahkan. Mereka mulai memahami bahwa pernyataanmu bukan sekadar harapan, tetapi perintah. Ketika jiwa seorang pria tertancap kokoh pada ketiga pilar ini, ia menjadi hampir kebal. Badai kehidupan, pengkhianatan, dan kegagalan mungkin menyerangnya, mungkin menggores perisainya. Tetapi mereka tidak bisa mencapai inti dirinya. Identitasnya tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada kode etiknya. Jiwamu kosong karena kamu kurang 3 pilar ini. Kamu tidak menghormati dirimu sendiri, dan kebiasaanmu membuktikannya. Kamu tidak menghormati otoritas yang lebih tinggi, dan ketidakhadiran tujuan serta ibadahmu kepada berhala palsu menunjukkan hal itu dengan jelas. Dan akibatnya, kamu tidak menghormati kata-katamu, yang terlihat dari tujuan yang tidak tercapai dan janji yang hancur. Jalan kembali tidak rumit,
tetapi sulit. Mulailah hari ini dengan tindakan kecil. Hormati janji yang kamu buat pada dirimu sendiri, sekecil apapun itu. Pergi ke gym, baca 10 halaman, selesaikan sebuah tugas. Setiap pencapaian kecil adalah batu dalam membangun kembali penghormatanmu terhadap kata-kata. Bangun itu dari dalam. Kepercayaan dunia padamu hanyalah cerminan dari kepercayaan yang pertama-tama kamu bangun pada dirimu sendiri. Jiwamu tidak hilang, ia menunggu pemimpinnya, rajanya. Dan raja itu haruslah kamu. Kamu harus merebut kembali tahta eksistensimu sendiri. Menghormati kata-katamu adalah dekret kerajaan pertamamu. Mulailah memerintah dan pahami alasan kekosongan jiwamu. Bukan kebetulan, dan bukan sepenuhnya salahmu. Itu direncanakan. Dunia modern ini ingin mengubahmu menjadi budak, tersenyum, berhutang, tetapi tetap budak pada akhirnya. Batang kandangmu bukan dari besi, tetapi dari kelemahanmu yang dibiarkan, dari keinginanmu yang tak terkendali, dari kekosongan spiritualmu. Sistem, matriks, sebut saja apapun, telah menentukan pilar-pilar kedaulatan maskulin dan menyatakan perang diam-diam terhadapnya. Tujuannya adalah memadamkan kejantananmu, memadamkan imanmu, dan dalam kekosongan itu, ia mengubahmu menjadi boneka patuh, konsumen yang mudah diprediksi, mudah dikendalikan. Ia memadamkan naluri alami dalam bersaing, membangun, melindungi, dan menguasai lingkaranmu. Sekarang kamu disebut berbahaya atau beracun. Ambisimu disebut serakah, dan keteguhanmu disebut agresif. Mereka ingin kamu menjadi tunduk, terlalu kooperatif hingga menyerah, tenggelam dalam emosimu, agar tidak mengembangkan kekuatan emosional yang diperlukan untuk menghadapi kesulitan nyata. Pria yang dipandu oleh akal dan kewajiban sulit untuk dimanipulasi. Pria yang mengikuti emosi yang berubah-ubah seperti bendera di angin propaganda. Mereka ingin memadamkan imanmu. Pria yang tunduk pada Tuhan, dan simbol moral yang teguh, tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh sistem duniawi. Kesetiaannya yang terakhir berada di tempat lain. Itulah sebabnya mereka berusaha mengejek iman, menggantinya dengan pengabdian buta pada sains kosong, selebritas, dan negara. Mereka ingin kamu percaya bahwa kamu hanyalah kebetulan kosmik, sekumpulan dorongan kimiawi di alam semesta yang tanpa tujuan. Karena jika tidak ada tujuan yang lebih tinggi, jika tidak ada perhitungan terakhir, mengapa tidak menyerah pada kenikmatan instan? Mengapa tidak mengikuti sistem yang menjanjikan kenyamanan dengan menukar jiwamu? Pria tanpa iman seperti kapal tanpa jangkar, hanyut begitu saja oleh arus budaya. Ketika aku mulai berbicara tentang topik ini, responsnya langsung dan keras. Mereka mencoba membungkamku. Kenapa? Karena aku berkata kebenaran tentang siapa kita sebenarnya. Aku mengingatkan mereka bahwa mereka memiliki naluri kekuatan, kewajiban, dan bahwa mereka tidak ada di sini hanya untuk menjadi konsumen pasif. Aku menunjukkan kepada mereka belenggu tersembunyi yang mereka bawa namun tidak bisa mereka lihat. Pria yang menyadari bahwa dirinya telah ditundukkan menjadi ancaman paling berbahaya bagi siapapun yang mencoba mengendalikannya. Aku menyerap program mereka, kamu sendiri ikut menyuarakan kepatuhanmu. Kamu mengulang slogan mereka. Kamu merasa bersalah atas ambisimu. Kamu meminta maaf atas kekuatanmu. Menghubungkan kembali dengan tujuan tertinggi bukan sekadar pengembangan diri, itu adalah tindakan perang. Ini adalah revolusi terakhir. Ini adalah konfrontasi dengan sistem yang ingin kamu lemah, patuh, dan tanpa iman, dan kamu berkata, "Tidak. Aku menolak racun mereka. Aku mengambil kembali warisanku." Setiap jam yang kamu habiskan untuk membaca, belajar, atau berlatih adalah aksi perlawanan, membentuk pikiranmu sebagai senjata. Setiap momen meditasi, doa, atau tindakan yang dilakukan karena kewajiban, membangun kembali hubunganmu dengan kesucian dan menegaskan kesetiaanmu kepada kekuatan yang lebih tinggi. Sistem akan mencoba memikatmu. Sang kurungan nyaman, gangguan tak terbatas, mereka akan memberimu kesenangan dan alasan untuk kembali. Tapi ketika kamu merasakan kebebasan, ketika kamu merasakan kekuatan jiwamu selaras dengan tujuannya, kurungan itu menjadi menyesakan. Pertarungan menjadi lebih manis daripada kenikmatan pasif. Membangun menjadi lebih memuaskan daripada mengkonsumsi. Kamu akan menyadari bahwa kamu tidak kehilangan apapun yang berharga. Kamu menukar hidangan budak dengan hak raja untuk kelahirannya. Kekosongan yang kamu rasakan terisi, bukan dengan kesenangan murahan, tetapi dengan kepuasan abadi atas kewajiban yang diselesaikan, perasaan seorang prajurit yang kembali ke posnya.